kelas B 3 orang. Tolong usahakan cari, mudah-mudahan sih dapet. Tapi kalau nggak dapet ya mau bagaimana lagi. Tapi tolong Rafa usahakan dulu dapat kelas biar kita bisa ketemu offline di UTS. Ibu juga pengen lihat kalian, pengen menyapa kalian secara langsung, pengen kenal dengan kalian. Mungkin ada beberapa sih yang udah ketemu dengan mata kuliah lain, cuman kayaknya ada juga yang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Jadi usahakan minggu depan kita UTS-nya offline. Insya Allah UTS-nya tidak susah. Itu adalah apa yang sudah kalian kerjakan dari awal semester sampai sekarang. Jadi tenang, pokoknya UTS-nya gampang. Tuh. Nah, jadi minggu depan kita UTS diharapkan offline. Terus jika online nanti Ibu jelas kalau online ya mudah-mudahan kita dapat kelas offline lah. Dan jikalau kita memang harus online, Ibu harapkan tidak ada alasan kalian untuk tidak menyalakan kamera. Bagi yang tidak menyalakan kamera nanti minggu depan, Ibu anggap kalian tidak hadir UTS. Oke, jadi silahkan kalian kondisikan dari sekarang, tidak ada alasan sinyalnya lemot, tidak ada alasan apapun, tidak ada pokoknya. Ibu tidak terima alasan apapun terkendala sinyal atau apapun untuk minggu depan. Jadi silahkan kalian kondisikan. Dan kondisikan pula lingkungan kalian sekitar, jadi Ibu bisa melihat kondisi kalian tuh ada kalian terus meja gitu. Kalian meja dan dipastikan sekeliling kalian tidak ada apa-apa, itu Ibu bisa terlihat di situ. Jadi Ibu mengawasi kalian dari situ. Ibu pastikan di sekitar kalian tidak ada HP atau mungkin orang yang bertanya atau mungkin menyontek. Ibu mau memastikan itu kalau memang itu adalah online. Tapi mudah-mudahan Rafa dan kalian bisa menemukan tempat dan waktu yang pas. Kalau untuk waktu Ibu free, kayaknya minggu depan tuh beneran free kecuali hari Rabu itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi dari hari Rabu jam 10 sampai jam 3 sore Ibu ada mata kuliah statistik. Di luar itu insya Allah bisa. Oh ya, udah itu aja. Jadi silahkan cari waktu yang kalian bisa dan tempatnya juga ada untuk UTS. Nah, yang terakhir hari ini adalah materi kita tentang menyusun cash flow. Materi ini cukup lumayan padat dan di akhir sesi Ibu akan berikan contoh membuat cash flow. Jadi praktek langsung membuat cash flow. Dan ini 90% proyek kalian berakhir di sini. Oke, jadi 90% proyek kalian selesai di sini. Bahkan mungkin beberapa dari proyek kalian cukup sampai cash flow dan laporan laba rugi di pertemuan hari ini sudah selesai. Jadi ya udah sampai sini aja kalian cash flow-nya gitu. Proyek kalian itu laporannya isinya sama sampai situ. Jadi silahkan kalian perhatikan dan mungkin kalau secara teori akan Ibu nggak terlalu panjang lebar, jadi Ibu berharap nanti di akhir sesi pas prakteknya itu yang bisa kalian pahami. Kalau secara teorinya mungkin Ibu akan penjelasannya Ibu singkat-singkat lah. Di akhir nanti kita praktek kalian membuat cash flow dan laba rugi. Ya. Sebelum Ibu mulai kelas ada yang mau ditanyakan? Rafa, mana Rafa? Rafa sudah ditangkap ini tadi informasi dari Ibu. Ya Bu, sudah Bu. Jadi tugas Rafa cari waktu dan tempat yang pas, mau di Sindang Sari. Kalau di Sindang Sari jangan Rabu karena Ibunya mepet, tapi kalau masih di Pakupatan Rabu pagi jam segini Ibu bisa. Jadi nanti setelah kalian Ibu masuk ke kelas statistik, tapi kalau di Sindang Sari nggak bisa. Di luar hari Rabu ini insya Allah Ibu di Sindang Sari juga nggak apa-apa, bisa. Kalau ada sih ruangan yang agak luas ya, kita kan banyak 55 orang gitu, tapi kalau memang mentok di gedung D ya bisa lah kita padat-padatin gitu di satu ruangan khusus. Oke Rafa, nanti cari ya kelasnya ya. Oke, kita mulai pertemuan hari ini tentang menyusun cash flow dan laba rugi. Oke. Kita sekarang di hampir
step akhir dari penyusunan proyek kalian, menyusun cash flow bisnis dan laporan laba rugi. Nah, ini seperti yang terbaca di tampilan kalian, penerimaan dan pengeluaran bisnis merupakan komponen yang sangat penting untuk melihat aktivitas yang berlangsung dalam bisnis tersebut. Lalu penerimaan itu apa? Penerimaan itu adalah segala sesuatu aliran masuk yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan, baik dari penjualan produk atau jasa, pendapatan atau investasi. Berikut juga pinjaman dari bank, contohnya itu termasuk dalam penerimaan. Sedangkan kalau pengeluaran itu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, termasuk biaya produksi, upah karyawan, dan pengeluaran lainnya. Nah, ini perlu kita kelola secara efisien agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Jadi jangan sampai lebih besar biaya daripada pendapatan. Nah, sarana untuk melihat aliran penerimaan dan pengeluaran itu disebut dengan aliran kas, atau sering kita dengar dengan sebutan cash flow, yaitu aktivitas keuangan yang mempengaruhi posisi atau kondisi kas pada suatu periode tertentu. Jadi di cash flow itu nanti kita bisa lihat uang masuk dan uang keluar selama periode tertentu. Periode tertentunya berapa lama, Bu? Minimal 1 tahun. Jadi kita lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung usaha kalian tuh ya seberapa besar dan bagaimana bentuk usahanya nanti, apakah berbentuk usaha personal, CV atau PT. Tentunya itu akan mempengaruhi berapa banyak cash flow ya, berapa lama periode cash flow yang harus kita buat. Nah, cash flow ini menjadi bagian yang terpenting yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, konsultan, dan stakeholder untuk memperhitungkan kelayakan berdasarkan kriteria kelayakan investasi yang ada. Nah, cash flow disusun untuk menunjukkan perubahan kas. Kita harap perubahannya itu naik, berarti keuangan perusahaan bagus selama periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Jadi nanti perubahannya itu, kalau yang sekarang kita buat ada cash flow untuk bisnis yang sudah berjalan, artinya bisnisnya memang sudah berjalan, kita buat misal 3 tahun lalu kita punya usaha, nah sekarang kita bikin cash flow dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Tapi yang sekarang kita buat ini cash flow untuk kelayakan bisnis yang akan kita buat. Jadi kalau ini tuh lebih merancang ya, kita mengkira-kira kira-kira berapa sih pendapatan atau kenaikan perusahaan yang kita inginkan. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita buat karena kita baru akan menyusun bisnis kita, bukan sudah berjalan. Jadi kita pertimbangkan kira-kira berapa sih pertumbuhan yang kita harapkan perusahaan kita di tahun-tahun yang akan datang. 5% kah, 10%, itu nanti masuk dalam pertimbangan perubahan kas cash flow ini. Nah, pembuatan cash flow ini dari satu bisnis dan bisnis lainnya akan sangat berbeda. Apa yang mempengaruhinya? Yang pertama, jenis bisnis. Jadi jenis cabang usahanya beda, maka cash flow-nya juga akan berbeda. Nah, kalian cek juga perusahaan yang akan kalian dirikan itu produksinya musiman atau tahunan. Itu akan berbeda nanti pembuatan cash flow-nya. Jadi kalian teliti dulu perusahaan kalian tuh musiman atau tahunan, karena setiap bisnis itu memiliki karakteristik yang unik sendiri. Nah, contoh kalau kalian punya usaha pakaian, hampir usaha pakaian tuh stabil, tidak ada musiman, gitu. Paling ya ada musiman tuh saat lebaran gitu. Nanti musimnya ramai. Nah, itu masih inilah ya, maksudnya musimannya tuh masih cenderung stabil. Tapi ada yang musiman, contohnya kita perusahaan perkebunan yang mungkin
berbuahnya 4 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, karena ada fluktuasi yang besar, maka cash flow-nya juga nanti akan berbeda. Akan ada pendapatan yang besar pada saat musim gitu, saat panen. Tapi akan ada pengeluaran yang besar saat kita di awal itu menanam dan lain sebagainya. Nah, itu cash flow-nya akan berbeda. Jadi yang musiman dengan yang stabil itu nanti cash flow-nya akan berbeda isinya. Nah, kalian tentukan dari sekarang usaha kalian itu termasuk musiman atau cenderung stabil setiap tahun gitu. Yang kedua, proses kegiatan produksi dari cabang bisnis tersebut. Sama-sama bidang bisnisnya sama, tapi outputnya, hilirisasi di akhirnya itu nanti berbeda, maka cash flow-nya akan berbeda. Nah, contohnya gini, kalian sama-sama buka usaha ternak kambing. Jadi judulnya sama, yang kalian kerjakan adalah membuka ternak kambing. Tapi di endingnya, outputnya, yang satu jual kambing langsung hidup jadi kurban, kambing kurban contohnya. Nah, yang satunya lagi dijual kambing dalam bentuk akikah yang sudah masak jadi. Nah, itu akan berbeda di dalam cash flow-nya. Karena kalau misalkan yang langsung kambing kan ya sudah selesai, kita jual kambingnya, tidak ada tambahan biaya lain. Tapi kalau untuk kita masak jadi catering, nanti kan ada tambahan lagi jasa yang buat masaknya, bumbu-bumbunya untuk mengolah itu, termasuk alat packagingnya itu akan berbeda. Jadi walaupun sama-sama usaha kambing, kalau keluarannya itu berbeda, maka cash flow-nya yang dihasilkan juga akan berbeda. Yang ketiga adalah keadaan kesiapan dimulainya suatu bisnis. Ini bagi orang yang memulai usaha yang modalnya besar dan modalnya kecil, itu akan berpengaruh terhadap cash flow. Oke, kesiapan seorang pebisnis, kesiapan finansial sangat mempengaruhi penyusunan cash flow. Nah, bisnis yang dimulai awal yang membutuhkan investasi besar, kalau kita memang punya modal besar bisa selesai di awal. Tapi ada yang orang bisnisnya itu modalnya nyicil, mungkin awalnya beli, yang penting ada alatnya dulu, berdiri jadi, nanti sambil jalan kita beli perlengkapan. Nah, itu akan berbeda nanti cash flow-nya. Atau di awal memang dia punya modal sendiri untuk memulai bisnis, tentu akan berbeda cash flow-nya dengan orang yang memulai bisnis dengan mengandalkan investor atau pinjaman bank. Gitu. Oke. Jadi itu nanti akan berbeda cash flow-nya. Nah, ini dan lagi yang ini bentar tadi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kegiatan bisnis. Yang pertama adalah kemampuan dalam melaksanakan bisnis. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam melaksanakan bisnis adalah, nah, ini mengacu pada kemampuan kita untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Ini berhubungan dengan pemahaman kita tentang usaha bisnis yang akan kita jalankan. Misal kita mau buat rumah makan gitu, nah pastikan kita paham tentang food and beverage itu. Jadi kita tahu nggak sih tentang industri makanan dan minuman, kita tahu nggak tentang rasa, tentang kualitas produk. Nah, itu yang perlu kita pastikan di awal. Nah, yang kemarin kalian bikin proposal tuh, pastikan kalian tahu dan paham dengan bisnis yang akan kalian jalankan tersebut. Yang kedua, menjaga jangan terjadi kekosongan hasil atau terlalu besar dan lama akibat adanya suatu bisnis. Nah, ini maksudnya itu termasuk dalam suplai bahan baku. Kita harus pastikan bahwa suplai bahan baku yang ada itu stabil. Jangan sampai di awal tuh suplainya banyak, tiba-tiba
ketika permintaan banyak, barang atau stok yang kita punya itu habis. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, yang ketiga, pengeluaran modal usahakan tidak terlalu besar pada tahun-tahun pertama bisnis. Bila memungkinkan, usahakan investasi dapat disebar dalam beberapa tahun disesuaikan dengan tahapan proyeksi penerimaan bisnis tersebut gitu. Jadi kalau misal kita mau buka restoran contohnya, kita mau bikin restoran yang besar. Nah, sebelum kita memutuskan membangun restoran yang mewah, dekorasi yang mahal gitu, lebih baik kita mulai dari yang lebih sederhana. Kalau restoran kan kita berarti berbicara tentang makanan ya, makanan tuh dirasa, maka kita tekankan yang penting kita tingkatkan kualitas makanan dan layanan. Mungkin kita bisa sewa dulu alat-alat dapur, kalau daripada kita beli langsung, alat dapur kan mahal tuh. Nah, kita sewa dulu, kita pastikan bahwa rasa yang kita jual tuh enak. Jadi pada saat di awal kita membuka, modal itu kita keluarkan untuk mengkonsisten rasa dan pendekatan langsung kepada pelanggan agar pelanggan tuh balik lagi. Nah, setelah usaha kita tumbuh, barulah kita beli investasi alat-alat tadi. Jadi pastikan dulu pelanggan kita tuh datang balik lagi. Jadi jangan sampai kita di awal buka restoran tapi kita konsen di beli alat-alat mahal, beli peralatan, beli dekorasi dan sebagainya. Ternyata rasa yang kita jual itu tidak diterima di masyarakat. Nah, ini sering terjadi begitu. Banyak kafe-kafe yang konsentrasi itu di tampilan awal. Dan ternyata rasanya tidak diterima. Akhirnya baru beberapa bulan sudah collab karena kehabisan modal. Nah, ini. Jadi 3 hal ini harus kalian perhatikan dalam memulai suatu bisnis. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sambil Ibu narik suara nih. Ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang disampaikan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut biar nanti kita bisa selesai membuat contoh cash flow-nya. Oke. Cash flow merupakan arus manfaat bersih sebagai hasil pengurangan arus biaya dikurang arus manfaat. Jadi cash flow itu nanti akan melihat biaya dikurangi manfaat. Nah, itu nanti yang kita lihat hasilnya bagaimana, positif atau negatif. Nah, lalu apa sajakah yang harus ada di bagian cash flow itu? Apa saja yang harus? Yang pertama adalah inflow, outflow, manfaat bersih, dan manfaat bersih tambahan. Yang keempat ini bila diperlukan, increment net benefit. Jadi manfaat bersih tambahan. Yang penting itu adalah 3 ini. Arus penerimaan, pengeluaran, sama manfaat. Ini 3 unsur yang penting harus ada di cash flow. Yang 4 ini tambahan. Boleh ada, boleh tidak untuk incremental net benefit. Inflow itu penerima, kita bahas satu-satu apa itu inflow, outflow, dan net benefit. Nah, inflow adalah semua pemasukan dalam bisnis yang merupakan arus penerimaan. Apa sajakah inflow itu? Pertama, nilai produksi total. Nah, ini adalah produksi total yang dihasilkan dikalikan dengan harga per satuan produk. Jadi nilai produksi total tuh kita mau memproduksi berapa unit atau berapa set produk yang kita buat dikalikan dengan harga satuannya berapa. Jadi kalau kita mau buat 100 box nasi gitu contohnya. Berapakah satu boxnya? Misal satu boxnya 10.000, berarti nilai produksinya adalah 100 box dikali 10.000. Itu nilai produksi total. Penerimaan pinjaman. Nah, ini semua pinjaman yang berhubungan dengan bisnis kita ini masuk ke dalam inflow. Ini sebagai bentuk tambahan modal yang kita terima untuk keperluan bisnis. Oke, penerimaan pinjaman. Grant, ini semua tambahan dana yang diperoleh yang sifatnya bantuan, bukan pinjaman. Ya mungkin ada yang
saudara ya udah saya bantu modal nih tanpa perlu kita mengembalikan, tapi pengembaliannya tanpa bunga gitu atau tanpa bagi hasil. Ini termasuk dengan grant. Beda dengan pinjaman. Kalau pinjaman kan kita kembalikan biasanya ada bunga atau bagi hasil yang kita kembalikan di sini. Kalau grant tidak. Karena ini sifatnya bantuan. Nilai sewa atau mungkin kita punya alat yang bisa kita sewakan, dari sewa itu dapat menghasilkan uang untuk modal kita. Nah, jadi kita bisa punya alat, kita sewa, dapat pendapatan. Nah, salvage value itu nilai dari barang modal yang tidak habis pakai selama umur bisnis. Salvage value itu nilai sisa. Jadi kita punya alat yang masih bisa kita pakai, tapi itu alat lama, masih ada sisa umur ekonomisnya, itu masuk ke dalam penerimaan. Jadi kita mau mulai usaha baru, kita nggak beli alat, tapi ada alat yang sudah kita punya yang masih memiliki nilai ekonomis. Kalau misal beli baru itu nilai ekonomisnya 10 juta modalnya, kalau kita pakai alat yang lama yang masih punya salvage value, kita pakai paling yang kita harganya cuma 5 juta gitu, itu masuk ke dalam komponen inflow. Oke. Jadi ini komponen-komponen yang ada dalam inflow. Lalu outflow-nya, ini inflow kan penerimaan. Lalu pengeluarannya apa saja? Nah, pengeluaran adalah segala sesuatu yang menunjukkan pengurangan kas. Kita punya uang nih masuk, lalu uang keluarnya itu buat apa sih? Ini masuk ke outflow. Komponennya ini biaya investasi, produksi, pemeliharaan, tenaga kerja, tanah, bunga, bahan pokok, pajak, atau mungkin ada di luar ini. Ini hanya beberapa yang biasanya muncul pada outflow dari sebuah cash flow. Biasanya ini. Tapi kalau kalian ada di luar ini boleh, intinya segala sesuatu yang mengurangi kas kita itu masuk ke dalam outflow. Dan segala sesuatu yang menambah kas kita yang masuk dalam penerimaan itu masuk ke inflow. Nah, yang terakhir, kita bahas satu-satu. Ini panjang nih. Kita singkat aja, ini biaya investasi. Nah, ini adalah biaya umum yang dikeluarkan pada awal kegiatan dan dapat dikeluarkan beberapa tahun setelah bisnis berjalan. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan satu kali untuk beberapa kali manfaat secara ekonomis. Nah, jadi kalau yang ini biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan. Kalau ini dia bukan investasi sifatnya, dikeluarkan di awal tapi bisa digunakan biaya. Kalau investasi satu kali, kalau ini kita beli alat contohnya mesin atau kendaraan, jadi kita bisa beli satu kali, kemudian kita bisa memperoleh manfaat ekonomis tergantung umur ekonomis dari alat tersebut berapa lama gitu. Jadi sekali. Nah, kalau ini biaya awal yang dikeluarkan, contohnya mungkin izin usaha situ kayak gitu. Jadi pada awal kegiatan, dan kita itu biasanya kan ada masa tenggat tuh, masa izin tuh berapa lama gitu. Nah, ini untuk biaya awal investasi, termasuk beli alat dan surat-surat perizinan. Nah, ini contohnya nih, biaya investasi, beli tanah, gedung, mesin, alat. Ini termasuk biaya investasi. Terus biaya operasional, termasuk semua biaya produksi, pemeliharaan, dan menggambarkan pengeluaran untuk menghasilkan produksi. Biaya bahan baku, segala macam ini biaya operasional. Ada biaya variabel, ada biaya tetap. Kemarin kayaknya sudah Ibu kasih PPT tentang biaya. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang biaya variabel sama biaya tetap dan contohnya? Kalau nggak salah minggu kemarin ya, materi biaya tetap. Bagus. Ada yang mau menjelaskan tentang biaya variabel sama biaya tetap? Ibu boleh? Oke, boleh. Siti Nurmaileni, silahkan.
Kalau biaya variabel itu biaya yang habis digunakan selama 1 kali produksi. Kalau biaya tetap itu biaya yang tidak habis digunakan dalam 1 kali produksi, Bu. Contohnya? Kalau biaya variabel itu contohnya itu kayak tenaga kerja. Kalau untuk biaya tetap itu contohnya kayak lahan gitu, Bu. Nah, terus kalau misal tenaga kerjanya kita bayar upahnya per produksi gimana? Contoh borongan. Kalau bikin 100 loyang upahnya sekian. Kalau kurang dari itu upahnya berkurang. Itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel? Oh ya, kalau misalnya itu berubah-berubah biaya untuk tenaga kerjanya itu masuknya ke biaya variabel, tapi kalau untuk sama aja gitu, itu tetap. Terus juga kalau untuk biaya variabel contohnya itu kayak biaya bahan baku, Ibu. Oke, itu dari Siti Normal ini yaitu pertemuan kemarin. Jadi nanti di cash flow itu kalian harus rinci apa saja yang jadi biaya tetap, apa saja yang jadi biaya variabel. Nah, nanti kita lihat di akhir sesi ya, contoh cash flow yang harus kalian buat. Dan satu lagi, cash flow ini formatnya tidak paten, artinya tidak paten tuh nggak harus kalian pakai ini gitu, itu bebas. Kalian boleh bebas modifikasi, boleh pakai yang manapun. Misal saya mau pakai format ini atau format apa, yang penting 3 komponen tadi harus ada inflow, ada outflow, sama benefit tadi. Jadi format yang Ibu kasih pun ini nanti tidak baku, artinya boleh kalian pakai yang punya Ibu, boleh tidak gitu. Jadi silahkan kalian cari referensi lain, format-format cash flow yang bisa digunakan. Nah, oh ini udah ada nih. Contoh biaya variabel, ini kayaknya Ibu skip ya. Kemarin sudah nih contoh biaya variabel tuh di materi sebelumnya. Ini bisa kalian baca contoh biaya-biaya variabel, ini biaya tetap. Ya, yang pasti itu biaya overhead, biaya kantor, telepon, listrik. Artinya biaya tetap tuh kita mau produksi atau mau enggak ya tetap kita bayar listrik. Kita mau bikin atau mau enggak ya listrik tetap kita bayar, telepon tetap kita bayar gitu. Jadi kalau biaya variabel itu biaya itu kita keluarkan kalau kita produksi, kalau nggak produksi kita nggak keluarkan. Tapi kalau biaya tetap, mau produksi mau enggak, mau jualan atau mau tidak, maka biaya itu tetap harus kita bayarkan. Itu yang masuk dengan biaya tetap, kalau simpelnya seperti itu. Jadi nanti kalian harus rinci, harus kalian tahu mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap. Itu nanti masuk ke dalam cash flow kalian. Nah, ini pembayaran bunga. Ini pembayaran bunga nanti ya, termasuk cicilan sama bunganya, nanti dimasuk ke situ. Suku bunga. Nah, ini kalian bisa baca lah ini ya. Masih ada bunganya nggak? Nah, terlihat kan termasuk di sini nih kalau memang yang pakai berbunga. Lihat, besarnya bunga yang belum dibayar ditambahkan dengan modal pinjaman sehingga ditambah pinjaman baru sehingga modal pinjaman semakin bertambah. Jadi kalau ini bunganya nanti tidak kita bayar pas kita setorkan di sini, mestinya sudah kita bayar, nanti akan bertambah di periode berikutnya. Nah, pembayaran bunga pinjaman disesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman, tingkat suku bunga yang dibebankan pada peminjam, dan berapa lama peminjamannya. Nah, ini harus jelas MOU-nya dengan si investor, atau kalau bank kan sudah jelas ya. Cuman biasanya yang suka tidak jelas atau bahkan mungkin tidak ada akad sama sekali itu kalau dengan investor. Padahal kalau dalam bisnis semuanya perlu dibuat akadnya, MOU-nya. Berapa besar nilai pinjamannya, nanti pengembaliannya berapa lama, dan berapa bunga atau bagi hasil yang akan kita berikan kepada investor atau si peminjam tersebut. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dihitung dari hasil usaha atau pendapatan yang kita peroleh dari usaha kita. Ini peraturan pajak tahun 2007 dan pajak itu berubah-berubah. Oke. Jadi ini hanya contoh patokan. Kalau dulu tahun sampai tahun 2019 itu masih kurang dari 50 juta itu tidak dikenakan pajak 10%. Nanti ada lagi bisa PPN, ada PPH, ini hanya sampel. Nah, untuk pajak kalian bisa cari di aturan perpajakan terbaru. Bahkan katanya kan nanti pajak PPN yang sekarang 10% ini sekarang udah jadi 11%.
Yang dari tahun 2020 kalau nggak salah tuh, dari 2020 sampai sekarang itu 11%. Dan infonya tahun 2024 atau 2025 ini PPN itu akan naik perlahan di angka maksimal 15%. Oke. Ini waktu Ibu jadi bendahara, pajak 10% aja, 10 sampai 11% itu udah gede banget, itu menambah nilai. Yang pasti pajak itu kan tidak akan dibayarkan oleh pengusaha secara langsung sebenarnya, tapi ditambahkan ke harga, dinaikkan harganya. Dan itu nanti yang bayar pajak siapa? Ya konsumen yang beli itu, karena harganya naik. Dengan PPN 10% saja itu sudah sangat besar untuk menaikkan harga suatu barang. Apalagi terbayang kalau pajaknya itu nanti resmi ditetapkan di angka maksimal 12 sampai 15%. Itu nggak tahu deh kenaikan harga barang-barang tuh nanti seperti apa. Dan itu ada aturan tertentu yang lain lagi sebenarnya, tidak hanya ini. Kalau misal kalian jualannya bahan pokok itu beda lagi pajaknya. Kalau misal jualan bahan kebutuhan kayak air, BBM atau alat kesehatan kayak gitu juga nanti akan beda sebenarnya. Jadi kalau kalian mau mulai usaha, cari dulu aturan perpajakan yang sesuai dengan usaha yang kalian buka itu. Karena itu akan sangat berpengaruh ke pendapatan kalian. Jangan sampai kalian ketika buat usaha naikin harga tidak memperhitungkan pajak, tahu-tahu pajaknya besar gitu. Jadi kalian lihat pajak kalian tuh usaha kalian tuh bergerak di bidang apa, cari aturan perpajakannya. Berapa yang sedang berlaku saat ini. Karena beda usaha, beda juga aturan perpajakannya. Nah, setelah kita identifikasi komponen apa saja yang ada di cash flow, selanjutnya adalah kita buat tabel cash flow. Nah, bentuk tabel cash flow dapat disesuaikan dengan komponen inflow atau outflow yang ada, serta jumlah tahun pada umur usaha atau bisnis tersebut. Ibu pernah bilang kalau nggak salah tuh, kalau usaha kita itu apa sih namanya kayak cuma makanan, misal buka apa sih namanya franchise gitu, itu cash flow-nya cukup sampai 1 tahun tuh selesai. Secara umum kalau kita jual makanan yang kayak franchise seperti itu tidak perlu sampai 1 tahun kita harus balik modal. Kalau misal sudah lewat setahun kita tuh masih belum dapat keuntungan apa-apa, kemungkinan besar usaha itu stagnan atau macet, tidak berjalan. Oke. Tapi kalau kita usahanya tuh investasi jangka panjang yang modalnya juga besar, itu tabel cash flow itu paling aman itu dibuat selama 3 tahun. Oke. Jadi kalian lihat usaha kalian itu bentuknya itu setara kayak franchise seperti itu kah? Oh ya, kalau kemarin kayak usaha siapa tuh yang jual sayuran siap masak itu ya? Itu termasuk usaha singkat itu. Kalian buat cash flow tidak perlu sampai 3 tahun. Kalian cukup buat cash flow tuh sampai laporan laba rugi 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kalian sudah bisa memperkirakan keuntungan kalian, modal kalian sudah balik belum, keuntungan kalian sudah apa sih namanya? Sudah stabil atau belum selama setahun, berarti usaha kalian layak. Tapi kalau sampai setahun pun usaha kalian belum layak, itu tandanya usaha kalian tidak layak untuk dilanjutkan. Itu yang contohnya usaha yang sayuran kemarin tuh, yang cuman jualan packaging makanan, itu paling tidak usaha 1 tahun lah cash flow-nya. Tapi kalau kayak Rafa yang ibu lihat kayaknya modalnya kemarin sampai M tuh, itu bikin cash flow paling tidak selama 3 tahun estimasinya. Oke, jadi untuk balik modal, payback periode itu nanti kalau kayak Rafa tuh lebih panjang lagi, itu ada tambahan. Tapi kalau yang kemarin jualan sayur atau apalagi tuh ibu lupa, ini cukup sampai pertemuan hari ini itu selesai proyeknya. Khusus Rafa nanti lanjut setelah UTS ada materi tambahan. Atau yang lain nanti ibu baca lagi deh, itu baca ulang. Mana dari usaha kalian yang cukup sampai hari ini selesai, artinya selesai itu udah, kalian sudah tidak perlu tambahan apa-apa lagi, selesai di pertemuan hari ini. Dan mana usaha kalian yang harus ditambah nanti materi setelah UTS. Tapi bukan berarti yang sayuran tadi udah nih Bu, cukup kuliahnya sampai UTS aja, habis UTS saya nggak masuk ya Bu gitu. Nanti ada ilmu tambahan baru. Tapi intinya nanti kalian bisa memilah usaha kalian tuh cukup cash flow-nya 1 tahun atau 3 tahun. Nanti kita lihat ya. Nah ini contoh tabel cash flow, tapi ingat ini tidak baku.
Jadi kalian boleh membuat cash flow dengan bentuk yang silahkan kalian modifikasi yang menurut kalian paling mudah lah kalian mengerti gitu. Nah ini tahunnya, ini uraian komponen ada inflow sama outflow. Inflow-nya ya nilai produksi, pinjaman, sewa, service value. Lalu di total, berapa total dari inflow itu. Nah ini outflow-nya, biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk memulai usaha tersebut. Nanti di total di sini. Nah, yang ketiga, net benefit. Net benefit-nya itu manfaatnya adalah berarti 1 dikurang 2. Pendapatan dikurang pengeluaran. Nanti berapa di sini net benefit-nya? Yang pasti net benefit-nya harus positif. Kalau negatif sudah dipastikan perusahaan kalian tidak layak untuk dijalankan. Nah, jadi cash flow yang penting itu hanya sampai di sini nih. Net benefit sampai 3. Jadi ada inflow, ada outflow, lalu net benefit. Net benefit itu 1 dikurang 2, inflow dikurang outflow. Sudah sampai di sini itu yang wajib kalian pahami, yang harus kalian laporkan. Kalau untuk NPV. NPV nanti setelah UTS, Dev juga setelah UTS, yang 4 sama 5 setelah UTS. Ini khusus yang investasinya jangka panjang, yang usahanya besar, kayak Ibu tadi. Tapi kalau yang usahanya cukup dengan sayuran tadi, yang kalian jualan sayuran packaging itu, cukup sampai di poin ketiga sini. Sampai net benefit saja sudah cukup. Tapi kalau kalian mau buat sampai NPV ya nggak apa-apa. Cuman secara pelaksanaan, secara teori umum, usaha seperti kalian tuh tidak perlu dibuat sampai NPV. Selesai di laporan net benefit. Nah ini 3. Yang ketiga tuh incremental net benefit. Ini juga nggak wajib ada. Incremental tuh yang mana tadi tuh? Bentar. Nah ini incremental net benefit. Ibu bilang bahwa cash flow tuh yang wajib 3 ini. Tapi ada lagi manfaat bersih tambahan, yaitu incremental net benefit. Kalau mau diperhitungkan, kalau tidak diperhitungkan pun tidak apa-apa. Mana tadi? Nah, incremental net benefit ini ketika kita mau menaikkan nilai usaha kita, maka nanti ada disebut manfaat bersih dengan bisnis dan manfaat bersih tanpa bisnis. Nah, ini nanti akan berbeda perlakuannya. Tapi ini tidak wajib kalian lakukan. Contohnya incremental bisnis itu kalau kita mau meningkatkan kinerja bisnis. Nah, tadinya kita mau meningkat penggilingan padi itu pakai tradisional, lalu kita ubah komersial jadi pakai mesin atau manajemennya baru. Nah, itu namanya meningkatkan usaha bisnis. Atau pertanian yang tadinya hanya dengan biasa saja, tidak pakai irigasi, lalu kita pakai irigasi. Jadi kita tingkatkan teknologi yang kita punya, itu kita tingkatkan lagi gitu. Nah, itu namanya incremental net benefit. Nanti kalian hitung kalau manfaat bersihnya dengan bisnis berapa dan tanpa bisnis berapa. Nanti selisihnya. Bagus nggak incrementalnya. Jadi contohnya tadi kalau misal kita pakai irigasi itu kan dengan bisnis. Lalu kita kurangi dengan tanpa irigasi. Kira-kira dengan meningkatkan usaha kita itu peningkatannya positif atau negatif, atau jangan-jangan ternyata lebih baik kita nggak usah pakai irigasi loh, lebih besar kok keuntungannya. Kita lebih baik pakai penggilingan padi yang tradisional aja loh, itu lebih besar keuntungannya daripada kita pakai yang dengan mesin konvensional yang lebih modern gitu. Nah, itu incremental net benefit. Jadi kita meningkatkan value atau usaha kita itu, nah kita bandingkan dengan kita tingkatkan atau dengan kita pertahankan usaha kita itu dengan sistem yang lama, itu lebih bagus mana. Nah, itu incremental net benefit. Tapi ini tidak perlu, mesti tidak wajib. Kalau kalian mau melampirkan boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib itu hanya sampai net benefit yang aja. Nyampe yang ke mana tadi? Nah, sampai sini aja. Yang harus kalian buat sampai sini. Yang ini boleh kalau kalian mau meningkatkan level. Misalkan yang jualan usaha sayur tuh tadinya alat packagingnya masih manual, ternyata ada nih dijual produk baru yang bisa meningkatkan sayuran tuh lebih awet atau lebih bagus atau lebih apa lagi, kalian beli itu alatnya.
Kalian coba nanti bandingkan dengan kalian secara tradisional dengan cara yang lebih modern, hasilnya keuntungannya lebih besar mana. Itu namanya incremental net benefit. Jadi meningkatkan value dari usaha kita. Tapi itu tadi belum tentu hasilnya dengan meningkatkan value itu lebih bagus daripada dengan bertahan secara tradisional gitu. Ini cash flow. Nah, sudah selesai cash flow. Habis ini kita laporan laba rugi. Jadi nanti yang kalian susun itu cash flow sama laporan laba rugi. Ada yang mau ditanyakan tentang cash flow? Ini sudah selesai yang cash flow. Habis ini laba rugi. Ada yang mau tanya tentang cash flow? Oke, Restia silahkan. Izin Ibu, boleh dijelaskan ulang nggak Bu tentang incremental tadi karena saya belum memahami betul Bu. Oh, incremental. Jadi incremental itu Restia bisnisnya tentang apa? Tentang ini Bu, kami kemarin membuka layanan aplikasi layanan jasa gitu Bu. Jasa apa itu? Jadi kami kan membuat jasa untuk peternak sapi ataupun kambing itu Bu untuk ngejualnya. Jadi tuh kami yang di pemasarannya gitu, membantu pemasarannya Bu. Pemasarannya lewat apa? Aplikasi tadi Bu, media online seperti itu. Media online maksudnya gini loh, aplikasinya tuh apakah Restia tuh bikin aplikasinya atau menggunakan platform yang ada, misal sudah ada tuh kayak Shopee, Tokopedia atau IG gitu? Enggak Bu, kami yang membuat aplikasi itu Bu. Nah, membuat aplikasi, misal pertama tuh Restia itu mengandalkan kita pakai aplikasi saja gitu. Di awal itu hanya pakai aplikasi. Ternyata di tengah jalan tuh Restia pengen meningkatkan bisnis Restia nih. Yang tadinya cuma aplikasi, pendapatannya misal 100 juta gitu ya. Nah, Restia coba berinovasi dengan meningkatkan bisnisnya kita sebenarnya. Yuk coba kita lewat IG atau kita masuk ke platform bisnis, itu kan kita meningkatkan usaha bisnisnya, melebarkan sayap gitu. Yang tadinya cukup patokan pada usaha aplikasi itu pemasarannya, kita ikut nebeng atau mungkin aplikasi kita itu kita bisa masukkan, sisihkan ke platform yang sudah ada. Itu kan bisa tuh kita merger atau apa gitu dengan perusahaan platform yang sudah ada. Kita berharap pemasaran kita lebih luas. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Dengan kita bertahan dengan platform yang kita punya atau kita merger dengan perusahaan yang sudah lebih besar, itu kita bandingkan keuntungannya besar mana. Kita kurangkan pendapatan, kita cari selisih pendapatan dengan aplikasi yang sudah lama dan kalau kita merger dengan aplikasi yang baru atau yang sudah berkembang, kira-kira selisihnya positif atau negatif. Kalau memang positif, berarti menginkremen usaha kita itu lebih baik daripada kita bertahan dengan aplikasi kita yang lama. Tapi kalau ternyata dengan merger tuh kita berkurang loh pendapatannya, itu bisa terjadi ya. Ya udah, lebih baik kita bertahan dengan pola yang sudah ada aja gitu. Kira-kira seperti itu, Restia. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Selanjutnya kita ke laba rugi. Nah, ini laba rugi. Oke, Bu Tata. Ini laba rugi, penyusun laporan laba rugi bisnis. Nah, yang lagi bagi yang sudah terlanjur bikin formatnya besar, usahanya besar, oke lanjutkan. Nah, bagi yang format usahanya tuh kayak yang Ibu hanya ingat cuman kemasan sayuran kemarin tuh. Yang lainnya belum ini, tadi dibaca lagi. Jadi yang cukup kalian buat tuh cash flow sama laporan laba rugi. Cash flow-nya pun cukup sampai yang 3 tadi, yang nggak sampai ini ya, increment ya. Cukup sampai net benefit aja di sini. Cash flow-nya sama laporan laba rugi. Jadi nanti setelah UTS itu kita akan bahas IRR, BCR, apalagi itu NPV, itu akan kita bahas dan itu akan diaplikasikan untuk usaha investasi yang jangka panjang. Dan bagi yang usaha investasinya itu jangka pendek, yang kayak tadi makanan yang cukup setahun tuh mestinya sudah harus terlihat keuntungannya, itu cukup cash flow dan laporan laba rugi. Tapi kalau untuk usahanya yang besar, yang modalnya juga besar jangka panjang, nanti setelah UTS ada tambahan materi baru, NPV, IRR, BCR, segala macam itu nanti akan kita pelajari setelah UTS. Jadi nah,
Sampai UTS ini, kalian sudah harus mampu menyusun cash flow dan laba rugi. Nah, bagi yang belajar, kalian pasti belajar akuntansi itu, laba rugi. Laba rugi itu adalah seluruh pendapatan dikurang seluruh beban. Oke? Dalam akuntansi, laba rugi, lihat laba atau rugi adalah seluruh pendapatan dikurang beban. Itu ada di laporan laba rugi. Jadi kita rekap seluruh pendapatan, kita kurangin dengan seluruh beban yang keluar. Entah itu beban produksi, beban pemasaran, semua beban lah, bayar listrik segala macamnya, itu biaya operasional. Kita masukkan ke situ, maka nanti kita lihat labanya atau ruginya berapa. Itu laporan laba rugi. Kalau secara panjang ini, yang di layar kalian ini secara panjang. Tapi secara singkatnya, laba rugi itu semua pendapatan dikurangi, tapi pendapatannya dari penjualan produk barang dan jasa. Kalau dari apa tadi tuh cash flow, tadi penerimaan kan semua penerimaan masuk dari pinjaman, sewa alat, apalagi tuh, atau dari grant tadi bantuan itu masuk. Tapi kalau di laba rugi, pendapatan yang masuk di sini adalah yang kita dapatkan dari usaha bisnis kita, penghasilan. Entah itu dari jasa atau dari menjual barang. Itu pendapatan. Dikurangi seluruh beban produksi kita untuk dapat barang itu, biaya operasional. Dikurangi beban kalau misal kita mau iklan, segala macam itu dikurangi juga di situ. Bunga yang dibayarkan pada bank atau kreditur, jadi ini juga masuk nih, beban keuangan. Bunga itu mempengaruhi profit kan, bunga itu mengurangi keuntungan. Maka kita kalau mau naikkan harga, mau membentuk harga, kita harus tahu dulu bunga yang harus kita bayarkan berapa, pajak berapa, karena pajak itu akan menaikkan harga jual. Naikkan harga jual akan menambah pendapatan. Jadi kalau kita tidak memperkirakan pajak atau bunga ini di pendapatan, di harga jual, nanti pendapatannya segitu aja, ternyata ada beban keuangan di sini, pajaknya tinggi, akhirnya mengurangi pendapatan. Bukannya lebih yang kita harapkan, malah nanti minus. Oke, jadi ini berpengaruh nih di sini yang beban keuangan untuk menaikkan harga. Oke, jadi laporan laba rugi adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa dikurangi seluruh beban. Nanti kalian lihat beban kalian ini hasil pengurangannya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti perusahaan kalian laba, kalau negatif maka perusahaan kalian rugi. Oke, nah manfaatnya adalah menentukan besarnya aliran kas tahunan yang diperoleh suatu perusahaan. Nah, menghitung berapa penjualan minimum baik dari kualitas ataupun nilai uang suatu bisnis, nilai produksi, titik impas. Intinya gini, kita mau menghitung titik impas atau break even point. Oke. Ada namanya titik impas atau break even point, ada yang namanya payback period. Sama-sama kembali modal. Ada titik impas, ada payback period. Sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah paham bedanya BEP, break even point, sama payback period. Payback period itu nanti kita belajarnya setelah UTS ya. Tapi mungkin ada yang pernah dengar gitu, break even point sama apa tadi itu payback period. Ada yang pernah belajar atau pernah tahu bedanya dua itu? Sama-sama titik impas. Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang pernah belajar BP sama payback period? Nggak ada. Oke, jadi kalau break even point itu titik impas dalam produksi kita. Hanya sekali produksi, contoh, kita mau jualan kue bolu. Dalam sehari kita bikin kue bolu 100 loyang. Dari 100 loyang itu titik break even point, jadi balik modal kita. Sehari itu berapa loyang sih?
Jadi misal modal kita itu 100.000, kita dapat 100 loyang, dijual 100.000 dapat 10 loyang. Satu loyang harganya 20.000, berarti berapa pieces kita jual bolu itu bisa balik modal. Jadi misal kita modal 100.000 dapat 10 loyang. Harganya satu loyang 20.000. Berarti berapa loyang yang kita jual maka kita sudah balik modal? 5. Oke, betul Tina. 5 itu namanya break even point. Jadi cukup dengan menjual 5 loyang kita tuh udah balik itu modal kita hari itu, tapi hanya hari itu. Itu namanya break even point. Tapi kalau payback periode itu adalah kita memulai usaha ini habis uang berapa ratus juta sih gitu di awal. Misal kita total nih seluruh modal kita tuh habis 100 juta. Kira-kira berapa tahunkah modal 100 juta ini akan balik? Oke. Jadi berapa tahun modal 100 juta ini kita bisa balik. Jadi kalau misal 2 tahun modal kita balik nih 100 juta, berarti yang 3 tahun ke sana kan tinggal kita menikmati hasil. Uang kita udah balik kok seluruh uangnya gitu modalnya. Tinggal yang ke sana tuh tinggal kita menikmati hasil. Jadi kalau break even point tuh hanya selevel batas sekali produksi itu kita dengan modal sekali produksi kita harus menjual berapa piece untuk balik modal. Tapi kalau payback periode dengan modal investasi kita di awal tuh habis berapa juta, itu berapa tahun untuk mengembalikan modal itu. Perhitungannya berbeda. Yang sekarang kita bahas BEP dulu untuk payback periode habis UTS. Nah, laporan laba rugi ini pun dipakai untuk menaksir pajak yang akan dimasukkan ke dalam cash flow tadi. Nah, berapa keuntungan kita itu nanti akan berpengaruh ke pajak penghasilan. Bentar. Itu biarin aja. Ya. Biar nggak usah diangkat. Mama lagi di kelas gitu ya. Oke, ini laba. Nah, ini juga sekali lagi laba rugi ini pun tidak baku. Intinya kalian boleh buat laporan laba rugi yang paling kalian pahami dan kalian bisa jelaskan ke orang. Nah, ini tahunnya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lagi bagi yang usah izin ngomong apa? Ya udah. Dan lagi bagi yang usahanya kecil cukup dalam 1 tahun mestinya kalian sudah balik modal. Atau antara kalian mau bikin laba rugi cash flow 1, 2, 3 tahun, kalian boleh cari referensi. Dengan usaha yang kalian dirikan secara teori semestinya kalian tuh cukup berapa lama sih bisa kembali modal lagi gitu. Keberlangsungan usaha kalian tuh bisa dilihat dari berapa lama, apakah cukup dari 6 bulan mestinya sudah dilihat kestabilan usaha kalian, atau kalau 1 tahun belum cukup Bu kita lihat hasilnya. Karena menurut teori ini usaha saya tuh minimal berjalan 2 tahun baru kelihatan usahanya akan berlangsung lanjut atau tidak. Kalian cari referensi itu sesuaikan dengan usaha kalian. Ibu hanya menyampaikan teori secara umum. Kalau food makanan tuh paling 1 tahun mestinya sudah balik modal. Kalau lebih dari setahun biasanya cukup berat untuk melangkah ke level selanjutnya. Itu menurut teori yang sudah berjalan. Tapi kalian boleh mencari sumber atau referensi lain disesuaikan dengan usaha kalian. Semestinya keberlangsungan usaha kalian itu berapa lama. Nah ini penjualan, nih biaya-biaya nih. Ini penjualan di sini pendapatannya nih berapa banyak pendapatan. Pendapatan ini kotor ya penjualan. Nanti untungnya baru dicari. Nanti biaya-biaya. Oke. Nah, ini biaya-biaya nih, biaya operasional di sini. Biaya bahan baku. Ini laba kotor sebelum pajak. Ini bunga. Laba setelah pajak, nanti ditambahkan lagi berapa persen, ini pajak, nanti laba bersihnya sekian. Pajaknya berapa persen dikali, kalian cari aturan terbaru, tergantung dari keuntungan kalian dan usaha kalian, nanti disesuaikan di sini laporannya. Nah, ini contoh laporan laba rugi. Nah, break even point, titik tulang pokok tadi. Cara mencari break even point ini secara teorinya, cuman secara tingkat itu tadi lah yang Ibu sampaikan, menghitung break even point. Jadi titik pulang pokok untuk sekali produksi gitu. Nah, tujuan break even point ini mengetahui
berapa sih minimal produk yang harus diproduksi atau kita jual agar bisnis kita tidak rugi, ya minimal balik modal lah, biasanya gitu di awal bisnis tuh nggak apa-apa lah, yang penting balik modal aja, kita nggak rugi dari modal gitu. Jadi kalau hari ini kita produksi mengeluarkan uang 100.000, minimal 100.000 itu balik. Jangan sampai hari ini kita produksi menghabiskan uang 100.000, yang kembali dari hasil penjualan kita cuma 50.000, itu yang dihindari. Jadi yang penting impas aja lah dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui harga terendah yang harus ditetapkan agar bisnis kita tidak rugi. Selain jumlah, kita pun akan menetapkan berapa sih minimal produk yang harus kita jual itu agar bisnis kita tidak rugi. Jadi selain jumlah, BEP ini akan menentukan berapa harga minimal yang harus kita jual biar bisnis kita tidak rugi. Nah, BEP harus dipisahkan ke dalam biaya elemen tetap dan variabel. Oh, ini nanti memisahkan, nanti dicontoh aja ya. Kalau secara definisi nanti ada contohnya. Menghitung BEP unit. BEP unit itu jumlah ini. BEP unit ini jumlah produk minimal yang harus kita buat. Itu namanya BEP unit. Yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per pieces dikurang biaya variabel per pieces. Oke, ini BEP unit. Biaya tetap di sini adalah total variable cost ditambah total fixed cost. Jadi di sini total biayanya semua dijumlahkan dibagi harga jual per unit dikurang harga variabel per unit. Nih contohnya nih. PTX memproduksi satu jenis produk, diketahui informasi biayanya seperti ini. Fixed cost, biaya tetapnya 100.000 per tahun. Biaya ini bersifat tetap setiap tahunnya apabila pabrik membuat produk sebanyak 20.000 sampai 40.000 unit. Artinya, kalau pabrik itu masih memproduksi dari 20.000 sampai 40.000 unit produk, biaya tetap tuh masih di angka 100.000. Kalau dia produksi 20 sampai 40.000, biaya tetapnya masih segini. Nah, sedangkan biaya variabelnya kalau dia memproduksi 20.000 sampai 40.000, bahan bakunya habis Rp2 per unit, biaya buruhnya Rp3, biaya overheadnya 1%, biaya variabelnya 6%, harga jualnya adalah Rp10 per unit. Maka cari BEP-nya adalah ini biaya fixed cost-nya 100.000 dikurangi 10 dikurang 6. 10 ini apa nih? Harga jual per unit. Nah, harga jual per unit. Total biaya variabel ini 2 tambah 3 tambah 1. 6 per unit. Maka BEP-nya adalah 25.000 unit. Artinya, kalau perusahaan ini memproduksi 20.000 sampai 40.000 unit per tahun dengan modal 100.000 ini, maka perusahaan akan mengalami break even point saat dia memproduksi atau menjual 25.000 unit. Oke, jadi dengan perhitungan seperti ini, maka BEP-nya adalah 25.000 unit. Nah, ini perhitungan BEP. Ada yang mau ditanyakan tentang perhitungan BEP?
Oke, ada yang mau tanyakan menghitung BP? Nanti ada simulasi langsungnya sih di akhir. Kayak kita langsung aja ya, nggak usah tanya deh, nanti di akhir ada perhitungannya. Waktunya sebentar lagi nih, takut nggak cukup. Itu menghitung BEP unit. Nah, oh udah selesai menghitung BEP unit. Udah. Lalu kalau harga, ini kan menghitung BEP harga ya. Oh ini harga terendah, jadi dia udah ditetapkan harga terendah. Nanti di hasil simulasi deh. Nah ini selesai secara materi. Sebelum ke simulasi perhitungan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Suara ibu masuk nggak? Masuk ya? Ibu pakai headset dulu. Mbak ibu kurang betah sih kalau pakai headset tuh kayaknya sakit. Cuman ini lagi crowded. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung ke ini, ke contoh soal. Udah belum, ah? Bentar ya. Oke, mohon maaf, ada iklan sebentar. Oke, kita langsung ke praktek membuat cash flow. Dan ingat, ini hanya sampel yang Ibu buat. Kalian boleh pakai, boleh ikutin, boleh tidak. Kalian boleh cari referensi bentuk cash flow yang lain. Ini tidak baku. Ini Ibu mencoba menyusun buat cash flow perusahaannya yang simple, jenis usaha sale pisang. Jadi ini Ibu mau buat usaha sale pisang. Oke, usaha sale pisang. Nih, yang pertama, Ibu ada beberapa sheet. Di sini ada sheet peralatan,
bahan habis pakai, penyusutan, biaya operasional, total investasi, HPP. HPP itu apa? Harga pokok perkiraan. BP, break even point, terakhir cash flow-nya. Ini yang disebut dengan cash flow tuh di sini ada inflow-nya, cash inflow-nya sama cash outflow. Nanti selisihnya di sini. Ntar ini laporan laba rugi hasil penjualan, HPP, harga pokok penjualan, laba kotor, pemasaran, depresiasi, laba bersih. Nah, kalau ini misal kita sampai menghitung R per C, revenue per cost rasio per tahun, ini payback periode. Ini payback periode nih. Ini present value, net NPV. Nah, ini sudah sampai NPV. Tapi kalau yang tadi perusahaan kalian, perusahaan yang kecil, maka cukup sampai cash flow sama laporan laba rugi di sini. Tidak perlu sampai sini. Kita bahas satu-satu per sheet-nya. Nah, ini Ibu bikin usaha sale pisang. Yang pertama beli alatnya. Kalian searching di internet atau dimanapun kalian sumbernya, buat usaha kalian tuh butuh alat apa saja. Kalau misalkan ada bangunan berarti tambahkan bangunan di situ. Kalau ini Ibu tanpa bangunan, anggaplah mungkin karena industri rumah tangga, Ibu buka di rumah jadi tidak perlu sewa tempat atau beli bangunan baru gitu kan. Ini di rumah Ibu cuma hanya membeli alat-alat saja. Kompor, saringan minyak, wajan, pisau, spatula, hand sealer. Hand sealer tuh mesin buat mengiris pisangnya kalau nggak salah tuh namanya hand sealer ya. Ini keterangan kegunaan alat-alat tersebut, jumlahnya, berapa jumlah yang dibutuhkan dari masing-masing alat ini. Satuannya buah, lalu harga per buahnya berapa. Nah, jumlah ini pengalian dari jumlah alatnya. Jadi kompornya cukup satu, harga kompor 150.000, maka totalnya 150.000. Sementara untuk saringan minyak Ibu butuh 2, harganya 60.000, jadi 120.000. Di total semuanya di awal bahwa total usaha total modal yang dibutuhkan untuk membuat usaha sale pisang untuk peralatan ini adalah 625.000. Ini yang peralatan. Jadi kalian pisahkan peralatan bikin apa saja. Ini 625.000 alat. Kalian cari referensi buat usaha kalian butuh alatnya apa saja, gunanya buat apa, dan jumlahnya berapa, serta harganya berapa. Ibu nggak mau pakai harga perkiraan. Maksudnya kalaupun perkiraan yang lihat, inilah ada asumsi pasar lah, kalian bisa lihat di harga pasar. Termasuk alat-alatnya, kira-kira alatnya saya butuh ini Bu, nggak. Tapi kalian cari referensi buat usaha kalian real itu, berapa dan alatnya apa dan harganya berapa serta berapa jumlah yang dibutuhkan untuk kalian memulai usaha itu. Oke, jadi jangan pakai kira-kira saja, tapi harus ada sumbernya. Begitu juga dengan bahan habis pakai. Bahan habis pakai pun udah harus kalian rinci dari sekarang. Buat usaha kalian butuh bahan apa saja. Karena Ibu ini sale pisang, maka bahan utama yang dibutuhkan adalah pisang Ambon. Jadi yang mau dibuat sale ini adalah pisang Ambon. Nah, untuk pisang Ambon ini adalah bahan utama karena kita mau buat sale pisang Ambon, inilah bahan utama yang akan dibuat. Kuantitasnya berapa? Jadi dalam ini buat dalam jumlah 1 hari dulu. Jumlah per hari estimasi Ibu menghabiskan 15 kilo pisang Ambon dengan harga per kilo asumsi 100.000. Ini harga bebas lah ini. Ibu kalau ini Ibu tanpa perkiraan tag pasar. Tadi Ibu buat aja. Tapi kalau kalian harus berdasarkan pasar. Kemahalan ya. Cicilin deh 50.000 lah per kilo. Per tandan ya mestinya ya. Tapi nggak apa-apa. Sini aja dulu. 50.000. Ini per hari. Tepung beras buat gorengnya butuh 2 kilo, gula, garam, dan sebagainya. Ini yang sebagai bahan pelengkap. Termasuk plastik buat packaging.
Ini kalian perkirakan kuantitasnya berapa, satuannya apa, dan harganya berapa. Jadi ini jumlah yang harus dihabiskan dalam satu hari. Ini per hari. Kita mau hitung per bulan, asumsi dalam hari kerja. Dalam satu bulan itu kita hanya bekerja 22 hari. Jadi ada liburnya. Kalau kalian yang jumlah hari kerjanya full tanpa libur, ya berarti kalian sesuaikan di sini berapa hari kerjanya. Ini asumsinya 22 hari kerja dalam satu bulan. Jumlah sebulan, maka karena per hari 750.000, maka per bulannya ini adalah jumlah 750 dikali 22. Nah, ini juga sama. 330.000 dikali 22. Ini sama, semua dikali 22 untuk menghitung per bulan. Lalu kita total, yang kita pakai itu untuk hitungan per bulan, bukan per harinya. Kalau kalian bisa langsung menghitung per bulan, boleh. Kalau memang usaha kalian tuh langsung per bulan. Tapi kalau kalian usahanya harian, maka hitung dulu per hari, lalu perkirakan kalian mau kerja berapa lama dalam satu bulan, dikalikan. Ini hasilnya. Berarti sebulan butuh ini. Ada asumsi lain bahwa untuk sale pisang ini dalam sehari ibu mampu memproduksi 20 kg sale pisang. Jadi sehari itu kita mau jual 20 kg sale pisang. Maka per bulan itu selama 22 hari kita akan memproduksi sebanyak 440 kg sale per bulan. Oke. Jadi ini hitungan per bulannya, kapasitas produksi per bulannya adalah 440 diperoleh dari 22 hari masa kerja dikali dengan asumsi perkiraan produksi kita 20 kilo per bulan. Ini untuk bahan habis pakai. Penyusutan. Penyusutan ini diperoleh dari peralatan ini. Kita hitung penyusutannya. Ini kalian cari estimasi penyusutan. Nah, ini nilainya 150.000. Residu itu nilai sisa. Ini kalian perkirakan boleh 1.000. Ini anggap nilai sisa itu gini. Kompor kalau sudah rusak bisa kita jual nggak sih gitu. Kalau misalkan bisa kita jual, berapa kira-kira lakunya itu adalah nilai sisa. Tapi kalau ternyata kompor, saringan minyak, pisau, spatula, baskom, kalau udah nggak kita pakai, yang nggak ada nilai sisa kita jual, boleh di sini residunya 0. Artinya tanpa ada nilai sisa sama sekali. Jadi residu itu nilai sisa barang kalau sudah tidak kita pakai. Kalau ini ibu 1.000, anggaplah kita jual ke tukang loak gitu. Barang-barang ini laku 1.000 nanti kalau sudah tidak kita pakai. Kalau kalian mau nulis 0 boleh. Dianggap tidak ada nilai sisa sama sekali. Atau mungkin kalau mesinnya, misal kayak mesin fotokopi yang mahal gitu, kalau dijual ternyata ada nilai residunya masih ada 2 juta lagi nih Bu, kalau dari beli 20 juta misal. Itu tulis nilai residunya berapa. Umur ekonomis ini adalah perkiraan si kompor ini bisa kita pakai berapa lama dalam per tahun. Hitungan tahun. Umur ekonomis itu dalam tahun. Ini Bu anggap kompor tuh bisa bertahan 3 tahun, saringan minyak setahun, panci itu 2 tahun, mesin hand seller tuh 3 tahun. Hanya estimasi yang Ibu buat. Kalian boleh cari referensi alat kalian tuh kira-kira umur ekonomisnya berapa lama. Nah, penyusutan per tahunnya ini adalah, nih kalian lihat, nilai kita beli dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Oke? Penyusutan per tahun itu adalah nilai harga beli dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Itu penyusutan per tahun. Begini, ini penyusutan per tahun. Penyusutan per bulannya, ini kan setahun 12 bulan, maka nilai per tahun ini dibagi 12. Rumusnya, nilai penyusutan per tahun dibagi 12. Nah, penyusutan per unitnya setahun itu kan 365 hari, Ibu anggap 365 hari. Maka penyusutan per unitnya adalah penyusutan per tahun dibagi 365. Didapatlah penyusutan per unit. Jadi ini penyunit ini per tahun dibagi 365 per hari.
Ini penyusutan per bulan di jumlah, penyusutan per unit di jumlah. Ini bab penyusutan. 20 menit lagi. 10 mudah-mudahan selesai nih. 10 menit terakhir tanya jawab. Lalu biaya operasional. Nah, Ibu anggap dalam usaha Ibu ini membutuhkan biaya perjalanan transport buat bolak-balik ke pasar. Anggaplah Ibu ke pasar seminggu sekali. Jadi dalam sebulan 4 kali bolak-balik ke pasar, ongkos ke pasar itu 50.000. Jadi dalam 1 bulan Ibu menghabiskan uang 200.000 buat bolak-balik ke pasar. Ini transport. Kalian nanti lihat ada transport tidak, atau ada tambahan lain nggak buat biaya produksi, ternyata nggak sekecil ini, terlalu kecil Bu, lebih. Kalian silahkan sesuai usaha kalian. Biaya lain-lain buat internet, kuota per bulan. Ini termasuk dalam beban, dalam 1 kali sebulan, listrik, ini upah, ini termasuk semuanya gaji. Ibu anggap asumsinya sesuai yang di awal tadi, 22 hari kerja. Ini upah per hari, jumlahnya 22. HOK ini singkatan dari hari orang kerja. Oke, satuan kerja itu HOK, hari orang kerja. 22 hari kali 75.000, totalnya segini. Ini ada 4 jenis tenaga kerja ya. Masing-masing 1 orang ini. Masing-masing 1 orang. Kalau kalian ada yang 2 orang nanti tambahkan seat baru atau gimana, nanti pengalinya 2 gitu. Kalau ini Ibu orangnya 1-1 semua. Maka total biaya operasionalnya yang ini ditambah, oh ini belum dijumlah ya. Oh nanti penjumlahannya bukan di sini. Ini total biaya di sini. Oh, ini nanti biaya produksi beda lagi. Kayak ini biaya lain-lain sama biaya perjalanan. Ini masuk ke biaya operasional. Masuk ke sheet berikutnya total investasi. Total investasi itu isinya perlengkapan yang diperlukan, belanja bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Perlengkapan yang diperlukan 625. Ini dapat dari mana 625? Dari sini, peralatan. 625. Bahan habis pakai 19 juta dari mana? Dari sini. Bahan habis pakai. Lalu perjalanan 200.000 dari mana? Dari sini. Biaya lain-lain yang tadi 6230 dari mana? Dari sini. Angkanya dapat dari situ. Kita jumlahkan, maka total investasi yang kita butuhkan segini. Nah, ini 26.965.000. Ini total investasi. Lalu kita hitung HPP. Bentar, HPP. Nah, ini total investasi itu artinya kita bahwa untuk memproduksi ini dalam 1 bulan tuh butuh uang 26.965 ini per bulan. Ini pendapatannya dari mana? Di sini tidak dicantumkan. Kalau kalian mau mencantumkan modalnya segitu, total investasi ini misal dari pinjaman, dari apa boleh. Kalau ini Ibu anggap karena emang usaha kecil, pakai uang sendiri. 26.965. HPP-nya harga pokok produksi. Yang pertama, untuk menentukan harga per pieces, berapa sih harus kita jual? Kan kita sehari tadi tuh 19 juta tadi ya. Lalu berapakah harus kita jual? Sale kita per kilo. Yang pertama bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini untuk per piecesnya, kita pakai yang ini nih, bahan habis pakai diperoleh dari 19.900 dibagi 440. Per bulan kan 19 juta. Ini uang yang keluar untuk modal. Untuk memproduksi sebanyak 440 kg. Maka di sini bahan habis pakainya kita menghabiskan uang 45.000. Ini per kilo ya, karena kita jual per kilo. Jadi untuk per kilo kita butuh bahan habis pakai 45.000. Perjalanannya tadi kan 200.000 kan. Kita untuk sebulan memproduksi itu dibagi 440 kilo. Maka untuk biaya perjalanan habis 455. Maka HPP-nya adalah 45.705.
Ini perjalanan pemasaran. Bahan habis pakai H5. Bahan habis pakai H5. Bentar. Belum banyak HPP masih. Kayaknya ibu kayaknya salah nge-shift ya, bentar. Bahan habis pakai H5 dibagi C19. Oh, ini salah nih. Sorry, ini bukan 110 bagi 40. Ini salah. Perjalanan pemasaran emang ada. Ada nggak sih perjalanan pemasaran? Oh, nggak ada, Ibu nggak ada biaya perjalanan pemasaran. Oke, nggak ada di sini, nggak ada biaya perjalanan pemasaran. Ibu tulis 0. Lain-lain. Nah, lain-lain ini biaya operasional yang ini 6.230 dibagi dengan 440. Jadi untuk biaya operasional kan kita butuh segini, 6.230 untuk sebulan. Kita bagi kuota produksi kita selama sebulan tuh 440. Dapatlah harga ini. Lain-lain, maka harga operasionalnya adalah 45.000 ditambah 14.000, jadinya 59.000. Beban depresiasi penyusutan, ini adalah penyusutan per unit tadi 695, dari mana? Dari sini. Penyusutan kita masukkan ke sini, ke HPP, masukkan ke sini. Maka harga sebelum laba, jadi total modal kita itu adalah Rp60.559. Untungnya, anggaplah kita mau ngambil untung 30%, maka keuntungannya adalah 60.000, yang ini kita kali 30%, ketemu kan segini. Ini adalah laba. Maka harga jualnya, ininya salahnya. Maka harga jualnya 60.000 ditambah laba yang kita inginkan tadi 30%. Jadi 78.727. Cuman kan nggak mungkin nih jual harga begini. Maka kita bulatkan jadi misal 79.500 ya. Ini dibulatkan jadi 79.500. Berarti sale pisang Ibu Nandi Ibu jual dengan harga Rp79.500. Itu harga per kilo. Lalu menghitung BEP. Nah, ini menghitung BEP, ini total 2 tahun, kita yang per bulan aja. BEP unitnya. Dalam 1 bulan kita harus menjual berapa kilo pisang agar kita mengalami break even point. Ibu ini rekapnya per bulan. BEP per bulannya berapa? Ini penyusutannya kan per bulan 21.153. Dari mana? Yang ini. Penyusutan per bulan 21.153. Kalau yang per unit untuk menghitung HPP penyusutannya. Nih, penyusutan di sini buat HPP. Kalau BEP pakai yang per bulan. Lain-lain pemasaran, ada di sheet pemasaran tadi di biaya operasional 6.230. Ini jumlah dari penyusutan ditambah lain-lain segini. Sekarang variabel cost-nya, belanja bahan baku per hari 45.520. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari 19.000 dibagi dengan 440, ketemu 45.000. Jadi per hari kita harus mengeluarkan uang 45.000 untuk modalnya. Nah di sini 40 per bulan 45.000 bahan baku. Ini belanja perjalanan 455. Nah total variabel cost-nya 45 tambah 455 ini 45.750. Harga jual pembulatan, ini kan kita tadi jual harganya tuh 79.500, masukkan ke sini. C dikurang B, berarti 79 dikurang ini, 45.
Nah, 79 dikurang 45. Ini 33.795. Nah, maka BEP-nya itu adalah jumlah biaya per bulan kan kita habis 6.251. Ini. Nah, biaya variabel dikurang harga jual dikurang biaya variabel yang rumus tadi itu 33.795. Maka BEP-nya adalah jumlah biaya operasional per bulan dibagi dengan 33.795. Maka dalam satu bulan kita minimal harus menjual 185 kg sale dari 440 tadi ya. Dari 440 sale tadi minimal kita jual 185 kilo aja sale, maka itu sudah break even point. Kalau yang total 2 tahun ini dikalikan aja dengan 2 tahun. Nanti ketemu jumlah total selama 2 tahun tuh break even point-nya berapa. Ini break even point. Jadi sale pisangnya harus terjual sebanyak 185 kilo per bulan. Nah, ini cash flow-nya ini udah otomatis sih kalau yang ini. Nah, ini rencana produksi di tahun pertama bulan, ini 1 bulan pertama. Ini Ibu karena Ibu hanya usaha sale pisang, maka Ibu hanya membuat cash flow dalam 1 tahun. Oke. Kalau yang usahanya banyak maka harus minimal 3 tahun. Nanti lampirannya di sini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 cash flow-nya di halaman muka. Kalau Ibu di breakdown dalam per bulan. Jadi estimasinya dalam 12 bulan di sini. Nah, estimasi rencana produksi di bulan pertama sampai kedua itu masih tetap 440 kg per bulan. Nah, Ibu memperkirakan asumsi bahwa produksi kita bakal naik dong, nggak mungkin 440 terus gitu kan. Kita akan menambah biaya produksi dalam setahun ini, dan nanti di akhir itu di bulan ke-12 mampu memproduksi sebanyak 520 kg per bulan. Oke. Nah, ini adalah total investasi, ada di kolom sheet total investasi. Di awal bulan sini kan kita butuh 26 juta ini. Masukkan ke sini. Ini juga ini kok B16. Bentar. Oh ya, totalnya di sini. Kita ke tahun pertama dulu, jangan ke tahun 2. Ini di investasi yang pertama. Perlengkapan yang dibutuhkan, kita bisa lihat sheet di peralatan. Bahan habis pakai, lihat di sheet. Nah, bahan habis pakai ini adalah 440 dikali dengan cash flow B2 dikali dengan HPP. Nah, kali dengan HPP ini, harga penjualan. Hasilnya adalah 20.110.000. Ini belanja perjalanan produksi yang 200.000 tadi. Belanja pemasaran kan tidak ada ya, tadi tidak ada pemasaran. Ini lain-lain pun lihat di lain-lain. Maka jumlah di sini outflow-nya adalah segini. Nah, pendapatan kita kan tadi di sini, kas tersedia di sini. Pengeluarannya 20 juta, maka ada sisa kas 6 juta. 6 jutanya dari sini, 26 juta dikurang 20 juta. Maka sisa kas 6 juta. Inflow-nya hasil penjualan. Hasil penjualan ini adalah harga pokok produksi dikali 440 di sini. Kan kita harga pokok produksinya 45.700 dikali dengan produksi di sini 440. Maka hasil penjualannya segini. Nah, ini jumlah hasil penjualan. Kas tersedia di akhir ini adalah hasil penjualan ditambah sisa kas dari sini. 6 juta ditambah 34 juta, hasilnya 40 juta. Nah, ini saldo yang tersedia di akhir bulan. Maka ini nanti jadi saldo kas berikutnya di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya saldonya sudah bukan 26 lagi, tapi di angka 40 juta. Dan begitu seterusnya ke bawah sampai awal tadi. Nah, di bulan ketiga ini kan kita mengasumsikan penjualan kita naik. Sudah tidak 440 kilo, tapi 450 kilo.
Wis, waktunya sudah habis nih. Tar. Ini 450 kilo. Terus 450 kilo ini kas tersedia tuh dia masuknya dari sini 55. Nanti 450 itu berpengaruh di sini. Belanja habis pakai karena pengalinya di sini sudah bukan lagi 440 tapi 450. Maka belanja habis pakainya juga berubah jadi 20.567 yang tadinya 20.110. Begitu juga seterusnya ke bawah dan ke sini. Jadi saldo yang awal bulan ini adalah saldo akhir di sini di kas terakhir. Nah, pengali di sini 500 di sini untuk di sini bahan habis pakai yang berubah karena perubahan produksi. Sampai seterusnya. Nah, ini kas tersedia di akhir bulan nih, terus meningkat di akhir. Ini berarti bagus di usaha kita. Ini asumsi usaha ya. Nah, nanti laporan laba rugi ini adalah hasil penjualan dari kolom sheet cash flow di penjualan dikurangi HPP-nya ditambah cash flow. Ini laba kotornya segini. Ini biaya operasional pemasaran tadi, ini laba operasional C dikurang D. Jadi kalau sudah C dapat, D dapat, maka ini adalah C dikurang D. Depresiasi ini dilihat dari kolom depresiasi. Laba bersih itu E dikurang F. Jadi nanti ini dikurang F di sini. Nah, ini pertumbuhan keuntungannya. Laporan laba rugi kita. Selesai di sini. Kalau belum paham, ya pasti kayaknya sih belum paham ya. Karena sebenarnya kita tuh kan SKB itu 3 SKS ya, ada praktikum. Cuma nanti Ibu tanya buat praktikum kalian menyusun cash flow sih sebenarnya itu yang penting. Nanti Ibu tanya ke dosen pengampu yang lain praktikumnya bagaimana. Sudah selesai sampai di situ. Kalau pusing ya silahkan pusing. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayak lagi Ibu bilang ini tidak baku. Kalau kalian mau pakai format lain silahkan, yang penting mencakup biaya-biaya yang ada tadi Ibu tampilkan itu ada. Ada HPP-nya, ada BEP-nya, ada cash flow-nya, biaya operasional dan lain-lain itu semua ada. Masalah format kalian bebas. Ada yang mau ditanya? Restia silahkan. Izin nih Bu, ini Excel-nya boleh dikirim nggak nanti Bu buat bahan Excel-nya dikirim. Buat Kira-kira gimana? Iya Bu. Kira-kira dikirim nggak? Soalnya Kenapa? Perkaliannya ya? iya Bu, soalnya juga dari Ibu ngejelasin juga Restia ketinggalan gitu loh Bu, kecepatan Ibu ngejelasinnya bagi Restia. Iya. Karena memang semestinya sih buat cash flow yang tadi itu satu pertemuan tersendiri, jadi kita bisa lambat gitu ya. Ini dari sini, angkanya dari sini. Oke, nanti Ibu kasih cash flow ini, Excel-nya Ibu kasih, tapi Ibu harap sih kalian modifikasi lah. Nanti kalian modifikasi yang pasti kalau Ibu kan sederhana tuh alat-alatnya cuman itu doang gitu bahannya. Kalau kalian pasti bedanya nanti di situ. Nanti Excel Ibu kasih. Kalian mau pakai format ini boleh, mau pakai format yang lain juga boleh. Nanti ya Ibu kasih. Oke, ada lagi. Nanti kalian pelajari dari perkaliannya tadi aku dapat dari mana, atau nanti pas kalian cek ada yang janggal, Bu kok ini dapat dari sini, mungkin Ibu salah mengali, salah masukin rumus bisa jadi. Tapi kayaknya sih benar insya Allah ya. Cuman kalau misal kalian nanti ada koreksi boleh nanti Ibu kasih Excel. Ada lagi? Buat UTS berarti materinya sampai cash flow ini Bu. Oh, sampai cash flow. Kayaknya cash flow enggak lah ya. Paling cash flow enggak bakal hitung itu, mungkin secara teori mungkin ada pertanyaan mungkin ya, tapi secara hitungan enggak. Ya, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada nanti Ibu kasih, bentar Ibu kasih sekarang aja, nanti lupa Ibunya. Ntar Ibu WA ke Rafa. Sekaligus materinya ya. Ntar Ibu kirim sekarang aja. Untuk absensi nanti Ibu rapel aja semuanya sekaligus. Nah, makanya Ibu harap besok tuh UTS-nya offline ya. Jadi Ibu sekalian mau absen. Oke. Materi
Resia silakan. Punten Ibu, itu materi yang dari pertemuan pertama sampai sekarang kira-kira dikirim nggak Bu? Untuk materi itu kan kayaknya tiap pertemuan Ibu ngasih, yang lain-lainnya kan dari kalian sendiri kan materinya, iya kan? Dari Iya, Bu. aspek-aspek itu kan kalian sendiri yang buat, jadi ya dari situ lah nanti mungkin salah satunya Ibu buka dari Google Drive kalian gitu. Oke? Iya, Bu, terima Dari luar itu kan Ibu udah kasih kayaknya kalau nggak salah ya, tapi selebih dari situ kan kalian sendiri yang membuat materi. Oke, ada lagi? Tenang, nggak usah berpikir jauh, pokoknya tugas Ibu, kalian pelajari juga proyek kalian, kalian silahkan pelajari proyek kalian, mungkin pertanyaan itu akan muncul dari proyek kalian itu. Oke? Nggak susah, yang penting kalian paham aja. Ada lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Nanti silakan pelajari cash flow-nya, kalian buat. Bagi yang cash flow-nya hampir mirip sama Ibu, yang cuman usaha cuman 1 bulan, silakan itu udah selesai itu proyek kalian. Oke? Nanti silahkan dan lagi dicicil dari sekarang buat cash flow itu. Dari kalian survei harga, kalian butuh alat apa aja buat itu, kalian cicil dari sekarang. Jangan mepet mendekati UTS, nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi kalian cicil dari sekarang, bahan yang dibutuhkan, alat yang kalian butuhkan, cicil dari sekarang, termasuk harganya, jumlahnya, dan segala macamnya. Ibu tidak mau kalian buat nanti asal tanpa ada dasar. Alat, harga, dan bahannya, semuanya harus ada dasar. Jadi kalian harus studi lapangan dulu. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup. Oke, tidak ada. Sekian dari Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pelajari materinya. Cluenya kalian untuk UTS pelajari proyek kalian masing-masing. Itu harus kalian pahami isi dari proyek kalian. Mungkin salah satu pertanyaannya adalah dari proyek itu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.